Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Novia. Di video kali ini kita akan belajar modul ke-8 Cisco part 1, yaitu VLAN Tracking Protocol atau VTP. Nah, untuk VTP ini sendiri kita akan membuat suatu kasus. Misalkan di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Kita punya 9 switch, dimana masing-masing switch membutuhkan 200 VLAN. 200 VLAN ini akan memakan waktu yang sangat banyak. Nah, VTP ini untuk memudahkan kita dalam mengkonfigurasinya. Nah, untuk VTP sendiri di sini ada dua jenis, yaitu server dan juga klien. Server dan juga klien ini yang paling sering digunakan. Sedangkan ada satu lagi, itu namanya transparan. Ini sangat jarang digunakan. Nah, kembali lagi, misalkan di sini kita setting salah satu switch menjadi server, misalnya yang ini, lalu yang sisanya itu menjadi klien ya, yang ini. Itu menjadi klien. Nah, kita hanya akan mengkonfigurasi 200 VLAN di switch yang menjadi server ini. Tidak perlu kita konfigurasi di switch klien yang lainnya. Karena untuk VTP itu nanti kita setting 200 VLAN-nya di server saja. Sedangkan yang lainnya akan mengikuti server. Jadi kita hanya perlu konfigurasi di servernya saja. Seperti itu teman-teman untuk VTP. Di video selanjutnya kita akan belajar mempraktikkan VTP. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi VTP-nya. Misalkan di sini saya punya switch 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita coba hubungkan. Nah, sekarang kita beri nama terlebih dahulu. Misalkan untuk switch 6 ini server. Lalu untuk switch 7 ini klien. Lalu untuk switch 8 juga klien. Lalu untuk switch 9 transparan. Lalu untuk switch 10 kita coba server juga. Jadi servernya ada 2. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi VTP-nya, kita trunkinkan terlebih dahulu setiap switch-nya. Di sini kita klik switch 6, lalu CLI. Kita masuk ke mode privilege, lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Kita langsung saja ketikkan di NTFA 0/1, enter, lalu ketikkan switch port mode trunk. Oke. Lalu di switch 7 NTFA range 0/1 sampai 2, enter. INT interface range FA 0/1 sampai 2, enter. Maaf ya teman-teman, tadi kebalik. Oke, lalu kita masukkan switch port mode trunk.
Oke. Terus switch 8. Ini enter, lalu switch port mode drum, enter. Oke, next ke yang switch 9. Conf enter AFA 1 sampai 2, enter, switch port mode drum, enter. Oke, terus yang terakhir switch 10, berarti ini FA 0/1 saja. Conf int FA 0/1, enter, switch port mode drum, enter. Nah, sudah ya teman-teman, sudah kita mode terangkan semuanya. Oke. Nah, setelah itu baru kita setting VTP-nya. Sekarang kita masuk ke switch 6 lagi. Kita exit terlebih dahulu karena ini kita sedang ada di interface. Lalu kita ketikkan VTP mode. Nah, untuk modenya kita bisa pilih apakah itu server, client, atau transparan. Di sini karena ini switch 6 berarti server ya teman-teman. Kita klik enter. Lalu kita masukkan domainnya dengan ketikan VTP domain. Di sini teman-teman bebas memberikan nama apa saja. Misalkan di sini saya memberikan nama tjkt2.com. Oke. Lalu kita masukkan passwordnya. VTP password. Misalkan di sini saya milih 123. Nah, oke. Sudah. Lalu kita ke switch yang ke-7. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan modenya. Berarti ini mode klien ya teman-teman. Lalu kita masukkan domainnya. Nah, untuk domain itu setiap switch harus sama dengan servernya. Berarti di sini tjkt2.com. Lalu passwordnya, nah untuk passwordnya juga sama seperti servernya 123. Oke. Lalu kita ke switch yang 8. Exit terlebih dahulu. Kita masukkan modenya. Ini switch 8 berarti client. Oke. Lalu VTP domainnya sama dengan server tjkt2.com. Lalu passwordnya sama juga. Oke. Lanjut switch 9, ini modenya transparan. Exit terlebih dahulu. VTP mode transparan. Oke. Lalu kita masukkan domainnya tjkt2.com. Oke. Lalu kita masukkan passwordnya 123. Nah, sudah. Lalu yang terakhir server. Ini juga samakan saja. Kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan modenya. Modenya server ya teman-teman. Lalu kita masukkan domainnya tjkt2.com. Lalu passwordnya 123. Oke. Nah, sekarang semuanya sudah kita konfigurasikan VTP-nya. Di video selanjutnya kita akan mencoba pengujiannya, apakah berhasil atau belum. Oke teman-teman, sekarang kita uji hasil konfigurasi VTP-nya.
sebelum itu kita cek terlebih dahulu di switchnya. Kita masuk mode privilege, lalu kita ketik show VLAN brief atau SH VLAN BR. Di sini masih hanya default saja ya teman-teman, belum ada apa-apa, belum diotak-atik, belum disetting. Kita coba lihat juga di switch client ini. Sama. Maaf teman-teman, enak. Lalu SH VLAN BR atau show VLAN brief sama juga. Lalu di switch 9 sama, lalu di switch 10 oke, sama. Nah, sekarang kita masuk ke switch 6 atau switch servernya. Kita coba masukkan VLAN 2 dan juga VLAN 3. Berarti kita masuk dulu ke mode konfigurasi. Lalu kita ketikkan VLAN 2. Oke, name misalnya A. Lalu VLAN 3 name-nya B. Oke, lalu kita exit. Kita cek do SH VLAN BR. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, VLAN 2 dan juga VLAN 3-nya. Nah, ini kita coba di sini SH VLAN BR. Nah, di sini juga otomatis ada ya teman-teman. Di client otomatis ada yang kita setting di server. Kita coba cek juga di sini SH VLAN BR show VLAN brief VLAN BR. Oke, ini juga ada ya teman-teman. Kita coba di transparan. Nah, kita lihat. Nah, ini untuk transparan, dia itu tidak mengikuti server maupun klien, jadi dia berdiri sendiri. Jadi apa yang kita konfigurasikan di server tidak akan masuk di switch 9 dalam mode transparan. Seperti itu teman-teman. Sudah terbukti ya tidak ada tadi. Kita coba di switch 10. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman. Sekarang kita coba hapus yang VLAN 3-nya di switch 10. Ini kan sama server ya teman-teman, jadi kita coba. Kita masuk mode konfigurasi, lalu ketikkan no VLAN 3. Oke, lalu kita coba cek do SH VLAN BR. Di sini sudah tidak ada yang 3-nya, hanya 2 saja. Kita coba di client apakah ada yang 3-nya atau sama tidak ada. SH VLAN BR. Nah, ini juga tidak ada, hanya ada yang VLAN 2-nya saja. Kita coba di yang sini SH VLAN BR. SH VLAN BR. Di sini masih ada ya teman-teman. Nih yang 3-nya masih ada, yang 2-nya juga masih ada. Tapi di switch 8 ini hanya yang 2-nya saja. Kita coba di switch 6 do SH VLAN BR. Ini juga sama. Oke, tidak apa-apa teman-teman, mungkin memang bug, tapi memang seharusnya tidak ada. Sekarang kita coba di switch 6, kita hapuskan keduanya, no VLAN 2, no VLAN 3. Lalu kita cek do SH VLAN BR. Nah, jadi servernya kembali ke default yang sebelum disetting ya teman-teman. Kita coba di client. Sama, sudah jadi default. Lalu di yang ini juga.
tapi ini masih ada 2-nya ya teman-teman. Coba kita cek di server ini. Ini juga masih ada. Mungkin bug ya teman-teman, tapi seharusnya memang sudah tidak ada. Oke teman-teman, seperti itu pengujian VTP. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang problem revision number. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang problem revision number. Nah, di sini kita bisa mengecek terlebih dahulu di switch 10 yang server. Kita masuk ke mode privilege, lalu kita cek status VTP-nya dengan perintah show VTP status. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada configuration revision itu jumlahnya ada 6. Nah, di sini kita misalkan punya sebuah kasus di mana kelima switch ini merupakan gedung pertama dan kita ingin menambahkan satu switchnya. Kita tambahkan, misalkan kita tambahkan di sini. Nah, tapi switch ini itu pernah digunakan oleh gedung 2, yang berarti konfigurasinya berbeda. Nah, kita lihat. Show VTP status. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa configuration revisionnya itu 0, berarti belum ada konfigurasi apa-apa. Nah, di sini kita konfigurasikan terlebih dahulu karena ini kan ceritanya bekas dari gedung 2. Kita masuk dulu. Lalu kita masukkan VTP-nya. Berarti di sini VTP mode server. Lalu domainnya samakan. Oke, lalu passwordnya. Nah, kita cek do sh VTP status. Di sini juga masih 0 ya teman-teman, karena kita belum memasukkan apa-apa. Nah, sekarang kita masukkan VLAN-nya. Kita masukkan VLAN. Tujuan kita di sini konfigurasi revisionnya itu lebih tinggi dari yang gedung pertama. Jadi kita masukkan saja VLAN 2, lalu VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan juga VLAN 8. Kita cek do sh VLAN BR atau do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. VLAN-nya dari 2 sampai 8 sudah masuk semuanya. Sekarang kita exit terlebih dahulu, lalu kita cek VTP statusnya. Do sh VTP status. Nah, di sini konfigurasi revisionnya sudah lebih dari yang gedung pertama, yaitu 7. Sedangkan yang gedung pertama itu 6. Nah, di sini kita sambungkan antara gedung 1 dan juga switch yang mau ditambahkan. Berarti dari switch 10 ke switch 11. Kita mode terangkan terlebih dahulu. INT FA 0/2 port mode terang. Oke. Lalu kita terangkan juga sebelumnya kan kita sudah tahu ya bahwa di switch yang 10 ini itu
tidak ada VLAN-nya, masih default biasa. Sedangkan tadi kita mengkonfigurasikan di switch yang 11 itu VLAN-nya ada 8. Nah, di sini switch yang 11 itu modenya adalah server, dan konfigurasi revisionnya itu lebih tinggi dari yang gedung pertama. Di sini mari kita buktikan apa yang akan terjadi jika kasusnya seperti itu. Dengan cara kita lihat VLAN-nya. Do SH VLAN BR. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa VLAN-nya menjadi ada 8, sama dengan switch yang baru ditambahkan, yaitu switch 11. Nah, di sini bisa kita buktikan bahwa jika kita ingin menambahkan switch, tapi switchnya dengan konfigurasi revision yang lebih tinggi dari yang kita setting, itu semua yang kita setting akan terhapuskan dan tergantikan dengan apa yang sudah disetting di switch 11 ini, di switch tambahannya. Jadi intinya, jika ada dua server tapi dengan konfigurasi revision yang berbeda, salah satunya lebih tinggi, maka yang lebih tinggi yang akan digunakan konfigurasinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas solusi dari problem revision number seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman, sekarang kita belajar solving revision number. Kali ini kita coba konfigurasi revisionnya jadi 0. Nah, sebelum itu kita lepas dulu kabel antara switch 10 dan juga switch 11 yang ingin ditambahkan. Oke. Nah, sekarang seperti yang teman-teman tahu bahwa di gedung 1 ini masih menggunakan konfigurasi dari yang switch 11 ini yang baru mau ditambahkan karena konfigurasi revisionnya lebih tinggi dari yang di gedung pertama. Nah, kita bisa lihat juga kan di sini. Kita lihat do SH VLAN BR. Nah, ini masih menggunakan konfigurasi yang di switch tambahan ya, teman-teman. Misalkan di sini kita lihat dulu deh VTP-nya, statusnya. Tujuh, mengikuti yang tadi ya teman-teman, 7. Nah, terus misalkan di sini kita in atau kita tambahin konfigurasi revisionnya. Jadi no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, sama no VLAN 5. Oke, kita cek lagi do SH VLAN BR. Nah, di sini yang tersisa hanya 6, 7 dan juga 8 ya teman-teman. Nih. Oke. Sekarang kita beralih ke switch yang ingin ditambahkannya. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu revisionnya, konfigurasi revisionnya. Do SH VTP status. Di sini 11 ya teman-teman. Nah, di sini kita beralih ke switch tambahan. Nah, misalkan di sini kita tambahin aja VLAN-nya bebas, tapi kita buat lebih tinggi dari yang gedung ke 1 kayak tadi. Misalkan VLAN 12, VLAN 32, VLAN 324, VLAN 123, VLAN 234, VLAN 23, VLAN 34. Oh, yang tadi typo.
Oke, gak apa-apa. VLAN 45. Oke, sekarang kita cek do SH VLAN BR. Banyak ya teman-teman. Sekarang kita lihat VTP-nya. Do SH VTP status. Di sini ada 14 yang berarti lebih tinggi ya teman-teman. Sekarang kita buat konfigurasi revisionnya sekarang kita buat konfigurasi revisionnya menjadi 0 lagi. Artinya kita bisa menggunakan dengan cara ganti mode. Di sini misalkan jadi VTP mode transparent. Oke. Kita lihat do SH VTP status. Nah, sekarang jadi transparan ya teman-teman. Modenya transparan. Lalu kita lihat juga ini konfigurasi revisionnya juga sudah berubah menjadi menjadi 0, yang artinya sudah bisa mengikuti konfigurasi di gedung yang pertama ini ya teman-teman, karena konfigurasi revisionnya sudah menjadi 0. Kita lihat do SH VLAN BR. Di sini masih sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita ganti lagi modenya jadi client atau tidak server. VTP mode client. Kita cek do SH VTP status. Sudah jadi klien. Sekarang kita coba hubungkan antara switch yang ingin ditambahkan dengan gedung pertama. Ini harusnya sudah mode terang ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di switch-nya, di switch yang ditambahkannya, kita lihat apakah VLAN-nya sudah mengikuti atau belum. Nah, di sini sudah berubah jadi 6, 7, dan 8 saja ya VLAN-nya teman-teman. Berarti sudah mengikuti konfigurasi yang ada di gedung pertama. Nah, seperti itu teman-teman untuk solving revision number. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah konfigurasi revisionnya. Teman-teman harus pastikan jika kita ingin menambahkan switch ke dalam suatu gedung, itu kita pastikan konfigurasi revisionnya tidak lebih tinggi dari gedung yang sudah kita konfigurasikan. Jika tidak, gedung yang sudah kita konfigurasikan seperti yang di video sebelumnya kita sudah jelaskan, itu konfigurasinya akan terhapus karena terkalahkan oleh konfigurasi revision yang lebih tinggi yang ada di switch yang ditambahkan. Itu akan menjadi bahaya ya teman-teman. Maka yang perlu kita perhatikan sekali lagi adalah konfigurasi revision. Sampai situ saja video kita tentang solving revision number. Di video selanjutnya kita akan membahas atau mengerjakan soal VTP bersama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan sebuah soal yang nanti akan dibahas bersama-sama. Di sini misalkan ada satu router, lalu ada 4 switch, tuh 4. Oke, ada 4. Terus sekarang kita masukkan PC. Sini juga, sini juga, sini juga, sini juga. Oke.
sekarang saya akan merapihkannya terlebih dahulu. Ini bisa dipercepat saja. Nah, sekarang saya akan menambahkan kabel-kabelnya. Ya, ini kita sambungkan ke sini. Saya akan berikan kotak-kotak di sini. Ya, ini filan 10, lalu yang di sini filan 20, yang di sini filan 30, lalu yang di sini filan 40, dan yang di sini filan 50. Di sini filan 10, di sini filan 20, di sini filan 30, sini filan 40, sini filan 50. Lalu yang di tengah kita kasih filan 60, dan yang terakhir di bawahnya filan 70. Untuk IP-nya di sini yang 10 itu 10.10.10.0/24. Lalu yang 20 20.20.20.0/24. Lalu yang 30 30.30.20.0/24. Lalu untuk yang 40 40.30.20.0/24. 50 50.50.50.0/24. 60 60.60.24. Lalu yang terakhir yang 70 70.70.70.0/24. Seperti ini ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengerjakannya terlebih dahulu. Jika tidak bisa, akan kita kerjakan bersama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan soal yang tadi sudah kita rancang. Mungkin ada teman-teman yang sudah bisa dan ada yang belum, dan jika belum, kita kerjakan bersama-sama. Di sini kita mulai diawali dengan mengkonfigurasi VTP pada tiap switchnya ya teman-teman. Jadi di sini switch 0 ini akan menjadi VTP mode server dan sisanya akan menjadi klien. Sekarang kita konfigurasikan. Kita masukkan domainnya. Misalkan di sini tjkt2.com. Lalu passwordnya 123. Oke, kita coba cek do shvtp status. Oke. Nah, di sini sudah server ya teman-teman, domainnya juga sudah benar. Kita lakukan di switch yang lainnya. Misalkan di sini di switch 1. Masukkan. Jadi di sini VTP-nya mode klien ya. Domainnya masih sama. Lalu passwordnya sama. Oke. Nah, ini sudah
Lalu kita ke yang sebelahnya. Sama juga mode klien. Sama domainnya tjkt2.com, lalu passwordnya masih sama 123. Oke, do sh vtp st atau status. Di sini sudah klien ya teman-teman. Kita ke switch yang sebelah sini. Mode klien vtp domain tjkt2.com. Hampir saja salah ya teman-teman. Oke, lalu vtp password sama 123. Kita cek. Oke, sudah benar. Kita cek lagi tadi di switch yang lain. Oke. Sekarang kita masukkan VLAN-nya. Nah, berarti memasukkannya di switch server ya teman-teman. Kita masukkan saja, tidak usah menggunakan nama. Puluh 50 60 sama 70, 10 20 30 40 50 60 dan juga 70. Kita cek do sh VLAN bear atau do show VLAN brief. Di sini sudah ada semuanya ya teman-teman. Dari 10 sampai 70 ada semuanya. Nah, sekarang kita mode terangkan terlebih dahulu semua switchnya. Di sini itu ada 1, oke, 2, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, berarti pakai range 1 sampai 4. Kita exit terlebih dahulu. int ra fa0/1 strip 4 switchboard mode trunk, enter. Oke. Lalu kita lakukan di switch yang lainnya. Di sini berarti 1, ini juga 1, ini juga 1. Oke. int fa0 int fa0/1 switchboard mode trunk. Oke. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, di video selanjutnya kita akan memasukkan interface pada PC-PC-nya ke tiap VLAN-nya. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasukkan interface-nya pada tiap-tiap VLAN-nya. Di sini kita coba cek terlebih dahulu interface-nya. Ini 3 dan yang ini 2. Berarti di sini kita masuk mode privilege, int ra fa0/2 sampai 3, lalu switchboard mode access,
switchboard akses VLAN 10. Coba kita cek do sh VLAN BR. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Nih. Oke, kita lanjutkan. Ini PC 2. Aduh, salah. Ini 5, ini 4 untuk VLAN 20. Isi terlebih dahulu int rafa 0/4-5 switchboard mode akses switchboard akses VLAN 20. Lalu yang 37 6 exit int rafa 0/6-7 switchboard mode akses switchboard akses VLAN 30. Oke. Yang ini VLAN 48, yang ininya 9. Berarti 8-9. VLAN 40. Lalu yang VLAN 50 10, yang ini 11. TRAFA 0/10-11 switchboard, maaf salah, mode akses enter switchboard akses VLAN 50. Kita cek do sh BR. Oke, di sini sudah masuk semuanya ya teman-teman. Sekarang kita next ke switch yang di tengah, yaitu VLAN 60 sama 11. Ini 2, ini 3. Sampai 3 switchboard akses switchboard mode akses switchboard akses VLAN 60 ya teman-teman. Lalu exit. Oke, lalu yang ini 12 dan juga 13 4 5. Oke. int rafa 0/4-5 switchboard mode akses enter switchboard akses VLAN 70. Oke, kita cek do sh VLAN BR. Di sini sudah masuk ya teman-teman, 6 dan juga 7. Oke, next kita ke yang sebelah sini. Ini 3, lalu yang ini 2, ini 2. Ya ampun, ini 2, ini 3. Oke, 2 sama 3. Switchboard mode akses switchboard akses VLAN 10. Oke. Lalu yang VLAN 20 ini 6, ini 7, 6 dan juga 7. Oke. int rafa
switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Oke. Benar kan? 7 ya. Itu yang 30. Maaf teman-teman, yang ini kelewat, belum disambungin. Oke, kita sambungin terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat ini 11, yang ini 10 sampai 11. TRAFA 0/10 sampai 11, switchboard mode akses, enter, switchboard akses VLAN 30 ya teman-teman. Exit. Lalu ini 4, yang VLAN 44 sama satu lagi 5, 4 dan 5. Oke, INT RAFA 0/4 sampai 5, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 40, enter. Oke. Lalu yang terakhir VLAN 50, 8 dan juga 9 seharusnya. Ya, betul 9. INT RAFA 0/8 hingga 9, switchboard mode akses, enter, switchboard akses VLAN 50. Oke, sekarang kita cek do SH VLAN BR. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Semuanya dari 10 sampai yang 50 sudah ada. Yang 60 dan juga 70 tidak ada karena itu hanya digunakan di switch yang di tengah, switch 1. Oke teman-teman, seperti itu. Di video selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routernya, lalu memasukkan IP-nya. Oke teman-teman, sekarang kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu kita mendhcp-kan di routing ya, memasukkan IP. Di sini kita klik routernya, kita ketik CLI, lalu kita ketikkan no. Oke, enak. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan IP-nya. Tapi sebelum itu, teman-teman harus ingat bahwa di router itu harus di no shutdown kan terlebih dahulu agar bisa menyala. Jadi kita lihat dulu yang terhubungnya itu yang berapa. Oke, 0 FA 0/0 no shutdown. Oke. Nah, baru sekarang kita memasukkan IP-nya. Di sini exit terlebih dahulu. Kita menggunakan sub ya, teman-teman. FA 0/0 titik 10. Titik 10 ini untuk IP address di VLAN 10. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Lalu kita ketik encapsulation .1q 10. Oke. Lalu masukkan IP-nya, IP address 10.10.10.0 spasi subnet masknya .255.255.0. Oke, sekarang kita lihat do SH IP INT BR atau do show IP interface brief. Oke, di sini
Di sini katanya bad mask for address 10.0. Oh, salah ya teman-teman. Harusnya 10.10.10.1. Sini ada yang typo untuk IP addressnya, makanya belum masuk. Nah, ini harusnya 1 teman-teman. Nah, coba kita cek lagi. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nih IP-nya. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk VLAN-VLAN yang lainnya. Teks terlebih dahulu, lalu kita masuk int fa0/0.20. Oke, encapsulation.1q20. Oke, IP address 20.20.20.1, jangan lupa 255.255.255.0. Oke. Lalu yang 30 int fa0/0.30. Oke. Encapsulation.1q30. IP address 30.30.30.1, jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Oke, exit. Lalu yang 40 int fa0/0.40. Oke, encapsulation.1q40. Oke, IP address 40.40, salah, maaf teman-teman, 40.40.40.1, subnet masknya. Oke. Lalu ke yang 50 int fa0/0.50. Oke. Encapsulation.1q50. Masukkan IP addressnya 50.50.50.1 spasi subnet mask. Oke. Lalu yang 60 int fa0/0.60. Encapsulation.1q60. 60 kan benar. Oke. IP address 60.60.60.1 spasi 255.255.255.0. Exit. Lalu int fa0/0.70 yang terakhir. Oke. Encapsulation.1q70. Lalu IP addressnya 70.70.70.1 spasi subnet mask 255.255.255.0. Oke, sekarang sudah semuanya. Kita cek dengan mengetikkan do sh ip intbr atau do show ip interface brief. Nah, di sini sudah masuk semuanya ya teman-teman. Nih. Oke, semuanya sudah masuk. Nah, setelah itu sekarang kita masukkan DHCP-nya agar bisa saling berkomunikasi. Exit terlebih dahulu. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Oke. Kita masukkan networknya terlebih dahulu. Networknya itu IP-nya yang tadi 10.10.10. Kalau tadi 1, ini 0. Spasi 255.255.255.0. Masukkan subnet masknya. Lalu yang kedua, masukkan default routernya, yaitu 10.10.10.1. Oke. Lalu yang terakhir, DNS-nya, DNS server 0.0.0.0. Oke, kita lakukan untuk yang lainnya juga. IP DHCP pool, berarti ini VLAN 20 ya teman-teman. Lalu networknya 20.20.20.0 spasi 255.255.255.0. Oke,
lalu default routernya 20.20.20.1, lalu DNS nya 0.0.0.0. Oke, exit. Lalu yang ketiga IP DHCP pool VLAN 30. Untuk VLAN ini jangan pakai spasi ya teman-teman. Kita masukkan networknya 30.30.30.0 spasi 255.255.255.0. Oke, lalu default routernya 30.30.30.1, lalu DNS servernya 0.0.0.0. Oke, exit. Kita lanjut ke yang 40, IP DHCP pool VLAN 40, networknya 40.40.40.0 spasi 255.255.255.0. Oke, lalu default routernya 40.40.40.1. Yang terakhir DNS nya 0.0.0.0. Oke, exit. Lanjut ke yang 50, IP DHCP pool VLAN 50, networknya 50.50.50.0 spasi 255.255.255.0. lalu default routernya 50.50.50.1, dan terakhir DNS servernya 0.0.0.0. Oke, exit. Lalu ke yang 60, IP DHCP pool VLAN 60. Ingat, VLAN-nya jangan menggunakan spasi ya teman-teman. Ini networknya 60.60.0 spasi subnet busnya. Oke, lalu default routernya 60.60.60.1 dan DNS servernya 0.0.0. Oke, terakhir yang 70, IP DHCP pool VLAN 70, networknya 70.70.70.0 spasi 255.255.255.0. lalu default routernya 70.70.70.1 dan terakhir DNS servernya 0.0.0.0. Oke, kita cek. Cara ngeceknya dengan cara kita nyalakan IP-nya ke DHCP. Oke, berhasil teman-teman yang 20. Oke, berhasil yang 30. Oke, berhasil yang 40. Berhasil yang 50. Oke, kita lanjut ke yang 60. DHCP-nya ditunggu dulu sebentar. Oke, berhasil. Lalu yang 70 berhasil ya teman-teman. Sekarang kita cek di yang sebelah sini VLAN 10-nya apakah sudah berhasil DHCP-nya atau belum. Oke, berhasil. Ini kita coba dulu. Oke, berhasil. Lalu ini VLAN 30-nya. Oke, berhasil. VLAN 40-nya berhasil, dan terakhir VLAN 50-nya. Oke, berhasil. Sekarang kita cek dengan cara mengirimkan pesan antar VLAN-nya. Misalnya dari VLAN 10 ke VLAN 20, PC 0 ke PC 2. Oke, awal-awal memang valid, kita coba lagi. Nah, successful. Lalu dari PC 30 ke PC 40 masih valid, kita coba lagi. Successful. Dari PC 50 kita coba ke PC 60. Kita hapus dulu. 50 ke 60. Oke, successful. Kita coba antara 60 dan 70. Successful juga.
Kita coba yang VLAN 10 sebelah sini ke VLAN 40 yang di sebelah sini. Masih in progress. Kita coba lagi sini ke sini. Terus kita cek ya teman-teman, ini sudah berhasil. Lihat, oh ini belum di DHCP kan. Nah oke. Kita coba lagi ini ke sini. Oke, sekali lagi. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba yang ini ke sini. In progress, kita lihat. Oke, udah. Yang ini juga udah. Berarti kita coba sekali lagi. Successful. Nah, oke, sudah successful semua ya teman-teman. Ini kita coba yang ini terakhir. Oke, successful. Oke teman-teman, semuanya sudah successful. Kita sudah melakukan konfigurasi VTP, routing, DHCP juga, dan trunking, dan masih banyak lagi. Intinya soal-soal yang tadi sudah kita kerjakan bersama-sama sekarang sudah berhasil semuanya. Ini video terakhir di modul ke-8, yaitu tentang VLAN Virtual Protocol, VLAN Trunking Protocol. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang port security. Sampai jumpa di video selanjutnya.